Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Seorang nabi besar telah muncul di tengah kita, dan Allah mengunjungi umatnya. Alleluia, alleluia, alleluia. Semoga Tuhan beserta kita. Inilah Injil suci Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius. Pada suatu hari Yesus menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang wanita Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud. Anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab. Lalu para murid Yesus datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah wanita itu pergi, sebab ia mengikuti kita sambil berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba umat Israel yang hilang." Tetapi wanita itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata wanita itu lagi, "Benar Tuhan, tetapi anjing-anjing pun makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Bersabdalah Yesus kepadanya, "Hai ibu, sungguh besar imanmu, terjadilah bagimu seperti yang kau menghendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Demikianlah sabda Tuhan. Baik saudara-saudara, salam semuanya. Apa kabar? Baik, terima kasih kawan-kawan yang masih hadir dalam kegiatan pembinaan umat Katolik di KTP. Ya. Pada hari ini kita belajar sedikit lagu, mengulangi lagu, dan juga melatih lektor, lalu kita beribadah juga sesuai dengan yang sudah ditetapkan dalam gereja Katolik hari ini, ya. Merupakan pekan biasa yang dilakukan. Baik saudara-saudara yang terkasih, pada bacaan pertama tadi kita mendengar bacaan, ya, dari kitab Bilangan, ya. Di situ kita mendengarkan bahwa ya garis besar hari ini yaitu tentang bagaimana kita beriman tentunya, ya, bagaimana kita percaya sepenuhnya kepada kuasa Allah. Lalu dalam bacaan Injil, dalam Injil Matius, di situ diceritakan seorang wanita yang mohon kepada Yesus, mohon kesembuhan anaknya, ya. Bisa diikuti tak bacaan Injil hari ini? Ya, bisakah? Ya sudah, kalau kalian sering nonton film Yesus tadi kan, tadi saya lihat ada Pak Ibu buka film Yesus tentang anak-anak tersuka setan. Ya, itu tadi bagaimana itu. Ya, seorang ibu yang memohon kepada Yesus, ya, mohon kesembuhan anaknya, ya. Tetapi Yesus menjawab bahwa
Yesus datang situ untuk orang-orang Israel juga, ya, yang berdosa. Tapi jadi bukan untuk itu sebenarnya, ya. Tapi ibu itu dengan iman yang dimiliki yang besar imannya, ya, yang tidak patut memberi roti dan melemparkannya kepada anjing, kata Yesus kan. Tetapi ibu dengan iman yang besar, ya, dan anjing-anjing itu pun akan makan rumah-rumah yang jatuh dari meja tuannya, bayangkan, ya. Nah, saat ini kita saudara-saudara kita yang sudah dibaptis dalam gereja Katolik, kita adalah salah satu dari yang diberikan, yang sudah dilayani oleh Yesus untuk diselamatkan, ya, untuk melayani. Oleh karena itu, saudara-saudara, apakah kita ketika bermasalah kita itu sudah menyerahkan sepenuhnya kepada Yesus, ya? Ketika kita dalam keadaan kita yang saat ini dengan sakit penyakit kita, ya, tentunya saudara-saudara sini memiliki, ya, saya kawan-kawan sehat. Kalau saya sedang sakit, ya. Jadi kita tetap percaya bahwa ketika kita, ya, menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan, kuasa-kuasa yang mengincar diri kita, entah itu sakit penyakit, permasalahan yang berat, ya, mari kita bersama-sama, ya, kita yang sudah disiapkan Yesus untuk diselamatkan ini, kita pergunakan waktu ini, ya, waktu untuk kita selamatkan ini, ya. Mari kita seperti ibu dari seorang anak yang kerasukan ini, ya. Pada hari ini, ya, memang ibadah kita itu berani beriman. Sudahkah kita berani ketika nanti di luar saudara-saudara akan mengalami yang namanya, ya, penyiksaan iman. Ketika ditanya Anda orang apa, Anda agama apa, ketika kita akan sulit di dalam masyarakat ataupun di tempat di mana kita berada, ya, karena seperti sudah dibuatkan, ya, setiap pengikut Kristus akan mendapat masalah, ya, kita sudah tahu itu. Tetapi kenapa kita masih mau menjadi Katolik? Ayo kawan-kawan, ya, kita sudah tahu kan. Saat ini kawan-kawan juga yang berada di tempat ini mungkin juga karena imannya, ya, karena pembelaan imannya, karena keyakinan imannya. Oh, saya di penjara karena saya membela kebenaran, karena saya mengakui bahwa hanya di dalam Yesus saya dapat keselamatan. Lalu di ajaran lain menjelaskan bahwa oh tidak, Tuhan Yesus itu bukan Tuhan, Yesus itu bukan Tuhan, Yesus itu manusia, bukan juru selamat. Terbaik pikiran kita kacau. Kalau kita situ ada dewa, di situ ada si A itu bisa membuat mujizat, ya, bisa melakukan segala macam karya-karya yang besar seperti penciptanya. Akan banyak tawaran-tawaran dunia seperti itu. Oh, itu ada orang pintar, orang pandai. Ya, lalu kita yang sudah baptis dalam gereja Katolik, yang sudah mengucapkan janji baptis, bersediakah saudara menolak godaan dalam bentuk takyul? Takyul itu apa? Kita salah satunya kita menyembah berhala, ya kan? Kita melakukan hal-hal yang dilarang oleh Tuhan. Jadi kita sudah mengaku beriman Katolik. Lalu kawan-kawan juga nanti misalnya dihadapkan juga dengan hal-hal yang membawa ada perjanjian-perjanjian agama yang baru, nanti Bapak dikasih ini, dikasih kekayaan, Bapak nanti dikasih ini sumbangan-sumbangan. Kita secara refleks nantinya itu, karena kita manusia hidupnya hanya betul dengan materialistis, yang hidupnya kita karena malas bekerja, kita dapat sumbangan, oleh besar kita dapat orang-orang menyumbang dengan kita, dikasih ini dan itu kita sudah mau, ya. Jadi nanti akan banyak godaan-godaan ketika kita menjadi pengikut Kristus. Sudah dijelaskan di dalam kitab suci. Kita tidak tahu itu kitab apa, itu apa. Yang jelas sudah ada di situ, ya. Jadi saudara-saudara, mari kita lihat seperti seorang ibu yang anaknya kerasukan ini, ya, walaupun sebenarnya tidak tujuannya untuk kekal kepada dia, ya, tetapi
dia dengan iman yang dia miliki, saya percaya bahwa Yesus adalah juru selamat, Yesus adalah putra Allah, Yesus mampu menyembuhkan anak saya yang terjebak setan. Ya, maka ibu itu berkata dengan remah-remahnya yang jatuh pun, ya walaupun itu tidak layak kata Yesus berikan kepada anjing, tapi ini juga tambahkan remah-remah. Ya, apakah kita ini sebagai anjing yang masuk dalam Yesus itu, atau kita sebagai yang sudah disiapkan, ya, domba-domba yang sudah disiapkan oleh gembalanya untuk diberi makan, ya. Kita ini adalah domba-domba, kawanan domba-domba Allah yang telah disiapkan, ya, yang telah disiapkan untuk dilayani dilayani secara terbaik oleh gembala kita Yesus Kristus. Ya, jadi saudara-saudara yang terkasih, banyak perumpamaan itu gambarannya ya, gambaran dari keluarga. Tapi belum sedikit lagi ya, tapi kira begitulah kalau menurut keluarga yang ada mungkin mudah dipahami bagaimana kita ini umpamanya seperti apa. Tapi saya ingin mengatakan juga di sini tadi tidak layak bagi satu anjing kita, berarti makanan itu bukan untuk anjing, berarti sudah disiapkan untuk mungkin misalnya domba atau apa ya, jadi seperti itu ya. Jadi saudara-saudara, mari kita menjadikan diri kita sebagai orang yang ya yang sudah disediakan makanannya. Mari kita manfaatkan ya kesempatan kita selama kita masih hidup ini, masih bernapas ini, masih Tuhan beri kesempatan. Mari kita memupuk iman kita, berani percaya, ya berani beriman kepada Yesus. Ya, walaupun banyak tawaran-tawaran yang akan menjurkan kita, mari kita berani untuk tidak. Saya percaya kepada Kristus penyelamat saya. Tidak ada Allah lain yang mampu menyelamatkan saya. Hanya ya Allah saya. Ya, melalui putranya Yesus Kristus. Ingat, ya. Nanti lalu gereja Katolik ada Allah juga, tuh ada Yesus juga, ada Roh Kudus. Mereka adalah satu. Yang Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus adalah pribadi yang ya pribadi yang tiga, tapi sebenarnya satu. Ya, jadi seperti itu ya, kawan-kawan ya. Nanti kalau tanya Katolik ini gimana sih? Menyembah Allah, menyembah Yesus, menyembah Roh Kudus, ya. Dijawab saja apa? Allah itu tetap satu ya, Tuhan itu tetap satu ya, hanya bentuknya tiga pribadi ya. Jadi saat ini yang hadir di tengah-tengah kita adalah yang tidak dilihat, pribadi Allah yang tidak dilihat, itu pribadi Allah yang ketiga, Roh Kudus ya. Kita berdoa, kita berkomunikasi dengan Roh Kudus ya. Kita melakukan puji-pujian penyembahan, kita berkomunikasi dengan Roh Kudus. Nah itu, jadi saudara-saudara yang dikasih, mari kita bersama-sama ya membukakan perhatian kita dengan berani percaya seperti seorang ibu yang selamatkan Yesus dari anak yang diperlukan. Semoga renungan ini dapat memupuk iman kita akan kasih Kristus yang begitu besar kepada kita. Baik saudara-saudari terkasih, marilah kita mengungkapkan iman kepercayaan kita. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita doakan. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turut ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik surga dan sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ Dia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan